Halo, kabar Halo. baik, Kak Nadine. Iya, ini pada live dari mana nih, Pak Saya Isa dan lagi Pak WFO saya. Indra? Oh, WFO berarti dari kantor ya. Kalau Pak Isa dari? Sama aja dari kantor juga. Oke. Nah, ini by the way, coba aku lihat dulu ya. Ini pesertanya udah pada masuk semua belum? Oh, masih pada masuk-masuk terus ya. Jadi teman-teman boleh banget loh kalau misalnya teman-teman mau nyapa speakers kita atau mau nyapa teman-teman yang lain juga, itu bisa banget di kolom chat karena sekali lagi karena ini Zoom-nya webinar, teman-teman auto mute sama videonya nggak dinyalain gitu. Jadi otomatis turn off semuanya ya. Jadi biar nanti chatnya kalian bisa kelihatan ke semuanya, baik ke panelis maupun ke teman-teman yang lain, jangan lupa di bagian to-nya itu dipilih everyone dulu gitu. Kalau nggak ntar takutnya nggak kelihatan nih sama teman-teman yang lain pada nyapa gitu. Anyways, teman-teman, ini kayaknya masih pada berdatangan ya. Oke, apa udah pada masuk semua? Oke, masih berdatangan ya. Oke, udah pada masuk semua ya admin. Oke. Jadi buat teman-teman yang mungkin pada baru masuk, hello semuanya, selamat sore. Perkenalkan aku Nadine yang akan membawakan acara untuk webinar sore hari ini. Nah ini gimana kabarnya nih teman-teman semuanya? Mungkin pada join dari mana? Dari rumah juga atau dari kantor kayak Pak Indra dan Pak Isa? Atau mungkin ada yang dari kafe, ada yang lagi di jalan mungkin gitu. Nah hopefully teman-teman semuanya sehat-sehat ya. Soalnya ini COVID penyebarannya cepet banget nih. Dan per hari ini aja udah berapa puluh ribu ya kasusnya. Mungkin bisa bantu teman-teman info di kolom chat gitu yang tahu update terkininya di Indonesia gitu. Nah, ini selanjutnya aku mau izin share screen dulu ya untuk bacain sedikit peraturan sesi webinar kita kali ini. Oke ya, untuk peraturannya, untuk yang pertama, ini teman-teman dimohon untuk tertib mengikuti alur atau instruksi saat kegiatan berlangsung yang ini ya, gitu. Nah, tadi yang seperti aku yang udah sebutin, teman-teman itu kan auto mute semuanya gitu ya. Jadi nggak bisa nyanyi video, nggak bisa bersuara. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau ada pendapat, bisa banget dimasukin ke kolom Q&A. Jadi yang ikonnya kayak bubble text gitu ya, itu ke kolom Q&A. Jadi teman-teman jangan ngasih pertanyaannya itu di kolom chat gitu. Karena kalau di kolom chat nanti takutnya akan kelewatan. Dan terus kita langsung ya ke nomor 3 itu semua pesertanya otomatis di mute, ada video yang tadi aku bilang. Dan selanjutnya kalau teman-teman ada pertanyaan, saran, kendala, ataupun melaporkan sesuatu, tapi di luar webinar ini, mungkin teman-teman baru kepikiran, iya tadi lupa nanya gitu. Nah itu bisa banget DM di Instagram kita @ICDXgroup. Bisa di screenshot juga, tapi nanti akan aku sebutin lagi. Dan ini penting banget juga nih buat teman-teman yang pengen dapat e-certificate, teman-teman wajib ngisi link presensi atau link absen di akhir sesi pemberian materi. Jadi nanti kalau udah selesai semua pemberian materinya, akan aku share linknya. So teman-teman stay tune sampai akhir ya. Jadi jangan kabur-kaburan dulu gitu. Nah, terus selanjutnya ini ada yang menarik lagi, giveaway dari Indogold. Kita ada bagi-bagi hadiah bareng Indogold, yang hadiahnya itu 50 voucher emas Indogold senilai totalnya itu 2.500.000 gitu. Jadi untuk 50 pemenang ya gitu. Syaratnya simple banget, tinggal teman-teman follow dan mention Instagram @ICDXgroup dan @indogoldid. Ini bisa di screenshot juga dan upload kegiatan webinar mengulik tren emas masa kini di hari ini ke Instagram story kalian. Dan kalian juga harus make sure akun kalian nggak kekunci, nggak private ya. Jadi kalau private soalnya kita mentionnya jadi nggak nyampe takutnya gitu. Dan nanti 50 pemenang akan dipilih berdasarkan Instagram story yang paling menarik. Jadi mau diedit-edit pakai Canva, pakai CapCut, boleh banget terserah. Dan seunik mungkin angle-nya semenarik mungkin gitu ya. Nah, nanti pemenangnya akan diumumkan di mana sih, Kak? Nah, itu di Instagram Stories-nya @ICDXgroup. Jadi jangan lupa follow juga @ICDXgroup dan Indogold untuk update-update selanjutnya di Instagram Stories kita. Ini maksimal 7 hari kerja ya, jadi sekitar seminggu akan kita umumkan. Gitu. Nah, ini ngomong-ngomong soal investasi emas nih, apa sih yang ada di kepala teman-teman pertama kali gitu? Mungkin coba bisa di-share di kolom chat ya.
gitu. Nah, kalau dulu mungkin teman-teman beli emas itu kan identik sama beli perhiasan atau sama beli emas batangan yang per gram gitu ya, yang kecil itu. Kita juga apa ya, harus nabung gitu ya, istilahnya harus nabung sampai kekumpul jumlah tertentu untuk bisa beli ya misalnya kalungnya, cincin atau emas 1 gram gitu ya. Kalau emas 1 gram tuh sekarang sekitar 900 ribuan sampai sejuta ya, kalau aku nggak salah. Tapi boleh koreksi, correct me if I'm wrong gitu. Nah, tapi kalau sekarang itu kita investasi emasnya udah jauh lebih simpel gitu. Jadi teman-teman nggak usah kayak harus nabung sampai sekian ratus ribu sampai sekian juta mungkin ya untuk bisa memiliki emas gitu istilahnya. Karena sekarang dengan modal puluhan ribu aja kita tuh udah bisa memiliki emas. Nah, ini istilahnya tuh bisa nabung gitu ya, nabung emas gitu. Dan ini berguna banget not just buat investasi, tapi mungkin teman-teman yang ada apa ya kayak rencana tertentu, misalnya ada yang lagi nyicil buat seserahan nikah gitu ya, nanti buat ngelamar gitu kan, belum kumpul nih duitnya semuanya gitu, mau nyicil-nyicil dulu gitu. Tapi kalau misalnya disimpan di bank doang, nanti takutnya kelupaan, kalap, malah check out Shopee gitu ya, apalagi ini tanggal-tanggal gajian gitu ya teman-teman ya, jadi takutnya kalap gitu. Nah, inilah yang nantinya kita sebut selanjutnya emas digital. Nah, emas digital ini sebenarnya udah lama banget ya ada di Indonesia, dan teman-teman aku yakin banyak yang udah familiar gitu. Tapi memang harus diakui ada beberapa perubahan nih tentang aturan untuk pasar emas digital di Indonesia gitu. Nah, peraturannya seperti apa sih sekarang dan kenapa sih aturannya diubah dan nanti mekanismenya tuh kayak gimana sih? Nah, selengkapnya nanti akan dijelaskan sama kedua narasumber kita, which is aku akan perkenalkan selanjutnya. Yang pertama ini ada Bapak Isa Johari. Wait, aku akan ganti slide-nya dulu. Oke, ini udah muncul ya di screen-nya teman-teman, hopefully. Jadi beliau ini adalah Vice President dari Research and Development di ICDX. Nah, beliau ini involvement-nya memang sangat besar dalam pembentukan pasar fisik emas digital. Nah, ini pasar fisik emas digital sama emas digital biasa nih bedanya apa, atau nanti mekanisme seperti apa akan dijelasin juga nih sama beliau. Nah, tapi singkatnya nih, mungkin aku kasih preview dulu. Pasar fisik emas digital itu merupakan bentuk integrasinya bursa komoditi seperti ICDX, lembaga clearing seperti Indonesia Clearing House, dan juga pedagang emas digital seperti Indogold. Jadi mereka ketiga lembaga ini berintegrasi supaya untuk memperoleh gitu ya satu mekanisme yang hopefully akan bermanfaat juga nih nanti untuk nasabah, untuk teman-teman ya. Teman-teman mungkin ada yang udah jadi nasabah ya, atau masih calon nasabah gitu. Ini hopefully akan bermanfaat buat teman-teman. Nah, terus selanjutnya ada speaker kita yang kedua nanti, itu ada Bapak Indra Syuriah dari beliau ini merupakan founder dan CMO dari Indogold. Ini Indogold ini salah satu pedagang emas digital yang top banget nih di Indonesia dan sudah berdiri sejak 2009. Jadi seperti yang aku bilang tadi, emang emas digital ini udah lama banget nih ada di Indonesia. Cuman memang ada beberapa perubahan. Nah, dan tidak hanya sebagai founder, Pak Indra ini juga merupakan perencana keuangan yang certified. Jadi tips investasinya nanti pasti lebih valid ya. Seenggaknya lebih valid daripada di Google gitu ya, daripada artikel-artikel di Google gitu. Nah, ini langsung aja, tanpa lama-lama lagi, aku mau switch screen ke Pak Isa untuk materi pertamanya ya. Silahkan, Pak. Oke, terima kasih Mbak Nandin. Saya langsung share screen aja. Oke, semoga udah kelihatan ya. Jadi sebagaimana yang tadi disampaikan Nadine, emas digital tuh udah lama sekali sebenarnya di Indonesia. Jadi gimana sih awal mulanya? Saya sendiri nggak tahu mungkin ya, karena involvement saya di pasar seperti ini nih nggak sepanjang sejarahnya Indogold. Nah, jadi yang saya tahu ya, emas itu memang selalu jadi aset investasi yang menarik ya. Tapi kalau kita mau beli emas batangan, simpan di rumah, itu senantiasa ada tantangannya. Pertama ya, kalau kita beli emas batangan, itu harga emas batangannya itu sendiri
Kalau misalnya kita beli yang 10 gram aja, 10 gram artinya udah di harga sekarang nih, di harga hari ini mungkin udah sekitar di atas 9 jutaan ya. Sementara kalau misalnya kita mau beli apa namanya, beli emas yang lebih kecil ya bisa aja, tapi ya nyarinya biasanya susah. Nah terus yang kedua, kalau misalnya kita beli emas batangan, pasti ada yang namanya ongkos cetak. Nah, sehingga ketika kita beli emas, pasti kita bayar harga emasnya, bayar ongkos cetaknya. Saat kita jual lagi, maka ada selisih ongkos cetak yang hilang dari transaksi kita ya. Jadi ada cost di situ buat pembeli emas. Nah, dan terakhir nih, yang paling penting kalau misalnya kita beli emas batangan, kita siap nggak nyimpennya? Apa mau disimpan di kolong bantal? Nggak kan? Simpan di lemari ya bisa aja sih, cuma seaman apa gitu loh, atau malah kita harus sewa safe deposit box. Iya, ada aja gitu loh tantangannya. Nah, pedagang-pedagang emas itu mereka memberikan solusi yang membuat transaksi emas itu jadi sangat fleksibel buat pelanggan-pelanggannya, buat nasabah-nasabahnya. Gimana caranya? Yaitu transaksi emas fisik tapi dalam platform digital. Nah, sehingga ketika seseorang beli emas, emasnya itu nggak langsung diambil dan emasnya itu bisa dibeli dalam satuan yang lebih kecil atau dalam pecahan-pecahan yang lebih kecil. Yang tadi Nadiem bilang kita hanya punya berapa ribu juga itu sekarang udah bisa beli emas. Cuma memang gramasenya itu jadi 0,0 ya nggak nyampe 1 gram tentunya. Karena 1 gram emas kan sekarang di 900 ribuan. Nah kalau misalnya kita hanya punya 1/10-nya dari itu ya 1/10-nya. Tapi gini, di zaman dulu ya, saya minta koreksi Pak Indra kalau saya salah. Yang saya tahu tuh di zaman dulu pernah ada kejadian kayak gini. Ada yang nawarin emas batangan, misalnya batangan sekilo. Oh saya punya batangan sekilo nih, saya jual. Terus si A beli. Nah, si penjualnya nih nanya, Bapak ada tempat nyimpennya nggak? Kalau misalnya nggak ada tempat nyimpennya, dititip saya nanti Bapak saya kasih bunga emas. Nah, ini zaman dulu ya. Kalau nggak salah ini masih tahun 2012-an atau 2013-an, saya lupa. Nah, terus oke, saya titipkan. Nah, emas yang sama, batangan emas yang sama itu ditawarkan ke orang lain. Dan dikasih tawaran yang sama, emasnya taruh saya nanti Bapak saya kasih bunga tiap bulan. Nah, sehingga ketika emas itu udah dijual 5 kali, ya, emasnya masih disimpan sama dia, uangnya dibawa kabur. Nah, zaman dulu pernah ada masalah-masalah kayak gini, ya, sehingga ya sempat ada, seingat saya dulu tuh sempat ada kehebohan lah masalah seperti ini. Nah, sehingga pembelian emas yang sifatnya digital seperti memang berbasis kepercayaan. Karena apa? Emasnya itu nggak langsung diterima oleh pembeli. Nah, ya bagaimanapun pedagang ya, orang yang jualnya memang umumnya itu terpercaya. Tapi ya kasus-kasus kayak dulu ada aja, dan itu yang dicoba dihindari melalui pengaturan pasar fisik emas digital ini. Nah, untuk pedagang-pedagang yang benar dan memanage dengan baik, itu pasti emasnya ada. Kenapa? Pedagang emas itu tahu kalau harga emas naik tajam, ya, itu resikonya justru ada di pedagang emas. Kalau misalnya mereka udah jual 5 kilo, yang mereka simpen cuma 2 kilo. Terus harga emasnya itu naik 50% misalnya ya. Yang 3 kilonya lagi gimana? Bagaimana mereka nutupin selisih nilai emas yang sudah sedemikian tinggi? Karena dana yang mereka terima itu adalah dana untuk emas waktu harganya masih rendah. Itu risiko ada di pedagang emas, ya. Gimana kalau misalnya nasabahnya jual lagi? Oh, itu resiko. Nah, karena yang saya pernah dengar juga ya, ada yang sebenarnya mereka nggak niat melakukan kejahatan, tapi karena mismanagement seperti itu, artinya ada
pihak-pihak juga yang mendapatkan kesulitan, yaitu terutama saat harga emas naik. Nah, jadi pemerintah mencoba memberikan solusi melalui pengaturan pasar fisik emas digital, ya. Dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi itu sudah membuat peraturan yang mengatur ini semua untuk membuat pasar emas ini menjadi lebih aman, baik buat pedagang emas digital maupun buat nasabah-nasabah yang membeli. Oke, jadi singkatnya begini. Dalam pengaturan dari Badan Pengawas, ketentuan ekosistem pasar fisik emas digital berdasarkan peraturan Bapepti nomor 4 tahun 2019 dan nomor 13 tahun 2019, intinya kayak gini. Pedagang emas digital itu harus mendapatkan persetujuan dari Bapepti. Yang seperti apa sih yang diatur? Yang diatur itu ya yang model kayak misalnya cicilan emas, atau misalnya beli emas, saya punya 50.000 rupiah terus saya beli emas 0,0 sekian gram misalnya ya. Yang seperti itu. Sehingga ketika kita beli emas, emasnya nggak langsung kita terima. Perdagangan yang seperti ini yang diatur. Pak, gimana kalau misalnya saya ngelihat ada toko emas jual perhiasan emas via website. Selama kita klik beli dan itu langsung dikirim, sepengetahuan saya sih itu nggak diatur melalui peraturan ini. Kenapa? Karena ketika kita beli langsung dikirim. Selama kita percaya sama toko emasnya dan ketika kita klik bayar dan langsung dikirim, no problem ya. Lalu yang kedua, setiap gram emas yang dijual itu harus dipastikan tersedia secara fisik di depositori atau tempat penyimpanan yang telah terdaftar, ya. Jadi nggak ada tuh ceritanya si pedagang hanya punya 5 kilo, tapi yang dijual udah 6 kilo, 7 kilo. Nggak. Malah pedagang itu harus menyimpan emas dalam jumlah yang lebih banyak sebenarnya, ya. Karena dari peraturan ini juga Bapepti mewajibkan adanya buffer, adanya cadangan yang dimiliki oleh pedagang emas di depositori. Lalu transaksi ini diregistrasikan atau didaftarkan ke bursa dan lembaga clearing, ya. Sehingga pencatatan yang transaksi atau pembelian emas itu nggak hanya tercatat di sisinya pedagang emas, tapi juga di sisi bursa dan lembaga clearing. Jadi kita kayak jadi pihak ketiga lah, jadi wasitnya antara transaksi nasabah dengan pedagang, ya. Kurang lebih seperti itu. Bagaimanapun harapan dari Bapepti dalam mengatur perdagangan ini adalah supaya membuat perdagangan emas digital ini menjadi lebih berkembang, ya, dan lebih aman. Kenapa? Karena potensinya memang sangat besar, ya. Emas itu adalah aset investasi yang sangat menarik, dan karena punya emas fisik itu kalau kita simpan batangannya itu agak repot. Nah, jadi diatur suatu mekanisme yang transaksinya aman, harganya itu menguntungkan buat nasabah, ya, dan emasnya itu ada. Oke, saya lanjutkan. Berdasarkan peraturan nomor 4 tahun 2019 ini, ya, step pertama di garis-garis yang hijau ini, si pedagang itu harus memasukkan emas fisiknya ke depositori. Ya, itu ada minimumnya, ada ketentuannya. Ya. Nah, lalu dari depositori, maka emas ini akan dicatatkan oleh lembaga clearing sebagai saldo emas. Karena ini belum terjual, maka ini saldo emas atas nama si pedagang. Jadi muter begini pencatatannya. Nah, karena ini atas nama pedagang, maka pedagang bisa tawarkan melalui aplikasi. Dan kalau nasabah beli, ya itu udah masuk step kedua, ya. Jadi nomor 1 itu adalah emas fisik itu disimpan di tempat penyimpanan yang ditunjuk oleh lembaga clearing. 2, lembaga clearing juga akan memastikan bahwa setiap pembelian emas oleh pelanggan itu diikuti dengan perpindahan saldo emas. Saldonya, ya. Jadi misalnya saya udah beli sekian gram, maka ya kayak catatan di bank aja, cuma bukannya rupiah tapi ini berapa gram yang udah dimiliki, ya, ada berapa rupiah disetorkan, dibelikan sekian emas, nah nanti gramase emasnya naik, jadi saldo emasnya.
Terus 3, emas yang dapat diperjualbelikan itu adalah emas yang sudah disimpan di tempat penyimpanan. Jadi emas yang sudah ada di depositori ini. Sehingga kalau misalnya ada pedagang, emasnya masih disimpan ya intinya belum ditaruh di depositori yang terdaftar ini, mereka udah jualan emas, ya itu nanti pasti ada yang ketok pintunya. Oke, saya lanjut ke segmen berikutnya ya. Sekarang emas sudah ada di depositori, sudah bisa dibeli atau ditawarkan oleh pedagang dan dibeli oleh nasabah. Nah, berdasarkan peraturan nomor 4 tahun 2019 ini, di pasal 3, sistem transaksi yang digunakan terhubung langsung dengan bursa dan clearing. Nah, sehingga ketika terjadi transaksi antara pedagang sama nasabah, dari aplikasinya itu langsung kirim ke sistem bursa. Dan dalam sistem bursa itu, saldonya udah langsung tercatat. Jadi ada perpindahan saldo dari emas yang tadinya milik pedagang, sekarang jadi miliknya nasabah. Ya. Nah, itu akan dicatatkan di lembaga clearing. Nah, seperti itu. Jadi ada proses pencatatan berkelanjutan ya. Begitu pula ketika nasabah menjual. Nah, sehingga ketika nasabah menjual melalui aplikasi, maka akan masuk lagi ke catatan bursa. Nanti saldonya si nasabah itu akan berkurang dan saldonya pedagang akan bertambah, saldo emasnya ya. Jadi dengan pencatatan seperti ini, balik lagi, emasnya ada ya, dan catatan kepemilikan emasnya itu dalam bentuk saldo emas itu tercatat baik di bursa maupun di lembaga clearing. Dan ya itu sebenarnya presentasi dari saya. Jadi saya hanya menyampaikan lebih ke arah ekosistem pengaturan yang ada. Nah, kalau yang asik-asiknya nih, karena saya juga sebenarnya sempat ngintip tadi sedikit materi yang akan disampaikan oleh rekan saya, Pak Indra, itu sangat menarik. Jangan tinggalkan tempat dulu. Sementara ini saya kembalikan pada Mbak Nadine. Terima kasih Mbak Nadine. Oke. Pak Isa, thank you banget atas materinya. Jadi mungkin udah lebih jelas nih buat teman-teman aturan itu gimana sih, mekanismenya gimana gitu ya secara garis besarnya. Nanti akan lebih detail lagi gimana sih cara mulainya oleh Pak Indra. Tapi sebelum itu aku mau share screen dulu lagi nih, karena teman-teman banyak yang nanya ini giveaway-nya gimana sih Kak gitu. Aku kan remind lagi nih giveaway-nya karena lumayan banget nih. Bisa dapat 50 voucher emas Indogold buat 50 pemenang. Jadi ini teman-teman pesertanya kan ada banyak banget nih, dan 50 orang dari kalian itu berkesempatan untuk menangin voucher. Jadi lumayan banget buat kalian nyicil-nyicil. Nah, ini screen-nya aku kasih waktu untuk kalian screenshot dulu aturannya. Jadi biar kalau udah Instagram story tapi kok nggak masuk Instagram story kalian ke DM kita, atau kalian lupa mention atau gimana. Jadi screenshot dulu ya. Oke, teman-teman. Udah di screenshot ya. Aku kasih waktu lagi 3, 2, 1. Oke, udah di screenshot. Nah, ini aku mau langsung balikin aja ke speaker kita. Selanjutnya itu mungkin teman-teman ada yang wondering gitu ya. Gimana sih exactly cara kita mulai investasi emas gitu. Kita harus persiapan apa aja dan kita harus ngelihatnya tuh mindsetnya kayak gimana gitu. That's why aku langsung aja switch screen-nya ke Pak Indra. Silakan Pak. Halo, thank you Mbak Nadine, thank you juga Pak Isa udah sharingannya di awal dan kesempatannya. Dan buat teman-teman yang sudah hadir juga di acara webinar ini, thank you sudah meluangkan waktunya di sore hari untuk mengikuti acara kita. Jadi izinkan saya juga untuk presentasi ya mengenai investasi emas digital. Mungkin sharing-sharing kita. Jadi kalau mungkin ada pertanyaan juga bisa silakan di Q&A. Oke. Jadi mungkin pertanyaan yang paling simpel pertama, mengapa sih kita investasi emas gitu? Kalau kita bilang ini poinnya ya mempertahankan nilai dari masa ke masa ya. Kalau kita lihat dari zaman dahulu kala, itu kita mulainya kan memang ekonomi dari barter, nggak efisien. Seiring dengan perkembangan peradaban ya, mereka mulai menggunakan emas dan perak. Dari situ berkembanglah lagi ada surat jaminan, yang dimana surat jaminan itu berkembang ya akhirnya menjadi uang kertas yang saat ini kita gunakan gitu. Jadi kalau kita lihat zaman dulu investasi juga nggak banyak instrumennya.
Ya, makanya kalau kakek kita mungkin yang investasi tanah, asetnya kan bangunan, sementara kalau nenek kita perhiasan, emas gitu. Jadi ya dari dulu sampai sekarang investasi emas ini ya selalu ada, bahkan sampai ke masa depan pun juga masih relevan. Makanya itulah termasuk investasi dari masa ke masa. Nah, kalau kita ngomongin perencanaan keuangan, emas ini juga menjadi salah satu manajemen risiko dalam portfolio investasi kita. Jadi selain dengan aset-aset instrumen investasi yang lebih agresif gitu seperti saham, nah kita juga bisa mengalokasikan sebagian dana kita ke emas. Kenapa ya? Karena ya itu bisa menjadi salah satu untuk kita insurance ya terhadap situasi ekonomi yang tidak menentu. Jadi suka sekali dilihat kalau misalnya emas harga saham lagi drop, ya biasa emasnya tetap bertahan atau bahkan cenderung naik. Dan ada juga kalau kita lihat di reportnya gold.org, itu dalam masa recovery market, biasanya emas pun juga perform lagi cenderung very well in this time ya. Terus alternatif lainnya adalah kita memberikan perlindungan terhadap penurunan nilai mata uang ini. Nah, kalau misalnya buat teman-teman mungkin yang sudah pernah mengalami masa kecil dan hingga ke dewasa sekarang, pasti kita tahu ada yang namanya inflasi. Inflasi itu seperti pencuri yang tidak terlihat. Jadi tahu-tahu nilai uang kita kok berkurang ya. Dulu kayaknya 500 bayar parkir motor cukup, sekarang harus 2.000 kita bayar parkirnya. Kalau nggak dicemberutin nanti sama tukang parkir. Jadi ya hal seperti itulah inflasi terjadi gitu. Terus emas ini juga merupakan salah satu investasi yang paling mudah dimengerti. Karena di antara semua instrumen investasi dia tidak terlalu sulit untuk dipelajari. Asal ya teman-teman mau meluangkan sedikit waktu, fokus untuk mempelajari apa sih sebenarnya investasi emas ini, ya seperti di webinar saat ini gitu. Semoga apa yang saya sharing juga dapat membantu teman-teman mengenai karakteristik emas itu sendiri. Nah, kita mungkin lihat lagi sebenarnya ada perbedaan apa sih sebenarnya antara emas fisik dan emas digital. Ya sebenarnya kalau kita ngomong mediumnya sih sama ya, jadi underlying asetnya tetap emas gitu. Cuma mungkin cara kita deliver, cara kita membeli, cara kita purchase atau investasinya sudah melalui channel digital. Nah, ini salah satu komparasi antara emas fisik dan emas digital. Kenapa? Mungkin tadi Pak Isa udah share sedikit ya, kalau emas fisik dia kelemahannya apa, kelebihannya apa. Emas digital kelebihannya apa, kelemahannya apa. Kalau kita lihat di slide ini, ya emas fisik itu lebih mahal. Kenapa lebih mahal? Karena dia ada biaya produksi. Jadi kalau misalnya teman-teman biasanya beli ke marketplace atau ke toko emas, tanya deh coba, harga 10 gram berapa? Terus itu coba tanya, harga 1 kilo berapa? Ekstrim ya kita ya nanyanya ya. Pasti di situ nanti akan berbeda. Harga 1 kilo atau yang kepingan besar 100 gram, biasa cenderung lebih murah harganya ketimbang kalau misalnya kita beli kepingan yang kecil. Terutama kalau kita beli kepingan 0,1 gram atau 1 gram, itu pasti mahal sekali biayanya. Kenapa hal seperti itu terjadi? Karena memang namanya pabrik, mereka kan ada alur produksi ya. Jadi dengan waktu yang sama, output-nya berbeda. Sementara waktu yang pengerjaan yang sama ini kan mereka bayar cost-nya tetap ya. Cost yang orang yang quality insurance, cost orang yang packing, cost orang yang mesti pastiin beratnya oke, segala macam, pounding-nya, minting-nya. Nah, jadi itu kenapa sebabnya harga emas yang kepingan kecil lebih mahal. Karena ya tadi itu, waktunya sama, tapi output-nya berbeda. Yang satu waktunya misalkan kata 10 menit dapat 1 kilo, ini 10 menit cuma dapat 1 gram. Jadi ya itu yang membuat kenapa emas fisik setiap jenis kepingannya harganya berbeda-beda. Kalau emas digital, mereka belum mengenakan biaya sertifikat itu gitu. Biaya produksi itu biasa hanya dikenakan pada saat customer mau menarik fisik. Kenapa hal ini dilakukan? Karena platform atau penyedia jasa emas digital ini pada dasarnya tidak tahu customer in the future di masa depan akan menarik jenis kepingan yang beratnya seberapa besar. Jadi makanya pada saat customer sudah decide, oh saya mau tarik yang 10 gram, baru by system dihitung tuh 10 gram itu biaya production-nya berapa, biaya kirimnya berapa, dan insurance-nya berapa ke alamat nasabah. Terus cara kita beli, tempat tadi kan saya juga share bahas ya. Jadi kalau kita beli emas fisik ya melalui toko,
website, atau ya mungkin ya sekarang e-commerce yang mungkin kita udah tahu ada si hijau, si merah, si biru, dan lain-lain. Kalau misalnya lewat Mas Digital, ya kita bisa melalui aplikasi, karena penyedia jasa pasti menyediakan aplikasi milik mereka sendiri untuk nasabahnya agar bisa selalu mengecek harga beli dan jual. Kalau misalnya kita ngomong lagi Mas Fisik, pada saat kita ada butuh dana, ya otomatis untuk mencairkannya kita harus menukarkannya itu ke toko emas atau mungkin ke tempat pegadaian untuk dana yang sifatnya sementara ya, jadi tidak jangka panjang, mungkin hanya kebutuhan mendadak sementara saja untuk bertahan. Nah, kalau sementara Mas Digital ya bisa lewat app, semudah tap-tap jari aja, tap, oh harga cocok, jual, ya ditransfer ke rekening. Cuman enaknya Mas Fisik itu kita nyata, kita pegang di tangan. Jadi kalau misalnya ada apa-apa pun, kita mau bawa ke luar negeri, itu pun juga bisa. Jadi dananya adalah yang kita pegang, jadi kita pasti gitu. Kalau misalnya kita juga lupa memberikan kado kepada istri, lupa ulang tahunnya, paling nggak kita ada pegangan yang kita bisa buat jaga-jaga kasih ke istri. Oh istri tercinta, ini kado untukmu. Si istri pasti suka dah. Istri saya sih suka ya. Nah, kalau bentuk tabungan digital bisa ditarik juga dalam fisik. Dan mungkin ini sedikit tambahan ya, kadang ada beberapa penyedia jasa juga dia kasih fitur transfer emas. Jadi ya mungkin kirimnya udah bukan rupiah saja, tapi kita bisa kirim dalam bentuk gramasi emas juga. Dan salah satu lagi mungkin faktor yang harus dipertimbangkan ketika kita memiliki emas fisik adalah tempat penyimpanan. Jumlahnya kecil-kecil ya kita bisa umpetin lah ya, banyak tempat yang bisa kita umpetin di rumah kita. Tapi kalau misalnya mungkin jumlahnya agak besar, ada baiknya mungkin kita mencari tempat yang lebih aman. SDB tidak memberikan asuransi, tapi paling enggak kita ngomong dari segi keamanan ya tempatnya sih dijaga 24 jam, ada CCTV segala macam. Atau kalau bisa juga cari tempat yang memang mengasuransikan atau menggaransikan untuk penyimpanan tersebut. Nah, kalau secara digital, meskipun belinya secara digital, pada dasarnya itu emas fisiknya ada dan dititipkan. Jadi kita juga diasuransikan kalau di Indogold ya. Jadi pada saat customer ataupun regulator mau ambil ataupun regulator mau cek gitu, itu memang emasnya ada. Bahkan kalau mungkin dari Pak Isa nanti juga bisa share expertise-nya ya, kalau di Perba 4 itu kita hanya boleh menjual emas yang memang sudah ada. Jadi istilahnya nggak boleh kita terima dana masyarakat dahulu, baru membeli emas tersebut. Nah, cara mulainya gimana? Sebenarnya kalau kita ngomong cara mulai investasi emas ini berlaku sih, bukan hanya untuk digital, tapi juga untuk fisik ya. Jadi yang paling pertama kita harus tentuin dulu tujuan keuangan kita. Dan investasi emas itu nggak bisa jangka pendek. Dia harus jangka panjang. Jangka panjangnya berapa lama? At least 5 tahun ke atas jangka panjangnya. Karena kalau terlalu pendek, emas itu nggak terlalu perform. Kalau misalnya jangka panjang, emas itu baru shining very well. Jadi decide dulu tujuan keuangannya, itu penting banget. Karena disitulah kita untuk menjaga disiplin kita. Kenapa sih kita berkorban menyisihkan pendapatan kita untuk berinvestasi? Gitu. Jadi mungkin ada mau ke Kapadocia atau apa gitu. Jadi ya harus diingat, itu yang harus menjadi motivasi kita ketika melakukan investasi. Jadi ketika kita dapat gaji, ya kita udah jangan jajanin dulu, pisahin dulu. Kenapa saya mesti pisahin buat investasi? Ingatlah tujuan keuangan kita. Balik lagi ke situ gitu. Dari situ itu yang meneguhkan hati kita, ya saya memang maunya itu nanti di masa depan. Pisahin gitu. Jangan belakangan, karena kalau belakangan biasanya udah nggak ada sisa. Terus pilih juga platform digital, penyedia jasa untuk emas digital yang memang terdaftar di Bapepti. Jadi memang sudah ada regulatornya, dan salah satu ICDX pun juga salah satu bursa yang mensupport untuk platform-platform yang ingin mendaftarkan izinnya di Bapepti. Nah, lalu pastikan dalam investasi itu kita harus disiplin, ya karena selalu banyak godaan ya di luar sana ya, promo, diskon, apalagi push notif nongol terus ya kan. Jadi dengan adanya internet banking dan marketplace aplikasi dikombinasi jadilah dua kombinasi yang luar biasa. Jadi ya seperti itu, kita harus rutin. Gimana kalau harga emas naik, harga emas turun, tetap rutin. Makanya itu dibilang ada yang namanya dollar cost averaging. Kalau misalnya harga emas turun ya anggap aja kita beli barang diskon. Kalau misalnya harga naik, ya udah anggap aja kita lagi nambah menimbun kekayaan kita. Ya memang HPP harganya jadi akan naik.
Cuma ya balik-balik lagi itu gitu. Jadi dengan disiplin kita juga jelas tujuan investasi kita apa agar tercapailah semua tujuan dari yang kita inginkan capai di kemudian harinya nanti. Nah, ini mungkin sedikit promosi jadinya ya. Jadi rata-rata sih ya kalau platform digital beli emas secara digital itu ya dia bisa beli emas. Tentu aja ya dengan adanya kemajuan teknologi sekarang orang itu sudah beli nggak mesti 0,1 gram atau 1 gram. Mereka pun juga bisa beli mulai dari fraksi 10.000. Terus kalau di Indogold saat ini kita bekerja sama dengan 2 supplier yakni Antam dan UBS. Jadi nasabah dapat memilih untuk mentarik emas batangannya menjadi emas batangan Antam atau UBS. Jikalau misalnya ada kebutuhan dana mendadak, juga bisa dicairkan dalam bentuk uang tunai dan ditransfer ke rekening bank. Ini mungkin tadi saya sempat bahas ya, jadi kirim emas mungkin pada saat Lebaran, pada saat Natal, ataupun pada saat Imlek, fitur-fitur ini bisa digunakan. Auto debit ini biasanya kebetulan kita kerjasama dengan satu provider e-money, jadi dia bisa menabung, memotong ya saldo yang ada di e-money tersebut selama ada dan sudah kita tentukan. Misalnya saya mau dipotong deh setiap 1 bulan 4 kali gitu kan. Jadi setiap minggu saya dipotong, misalnya potong 25.000. Nah dia akan motong tuh otomatis saldo e-money tersebut. Kalau saldo e-money-nya kosong, wallet-nya ya tidak akan terpotong. Terus kita pun juga ada poin loyalty. Jadi untuk pembelian kita ada poin loyalty untuk member-member setia kita. Dan juga ada notifikasi harga. Jadi bisa set, saya mau set reminder kalau misalnya harganya sekian, saya mau beli. Kita juga ada fitur itu. Nah, ini mungkin sedikit video singkat yang bisa teman-teman lihat. Oke. Jadi, ini strategi investasi emas basically sih mengulang yang tadi ya. Jadi kita recap ya, tentukan tujuan investasi. Itu selalu menjadi hal yang paling penting dalam diri kita dalam melakukan investasi. Jadi strategi ini bukan cuma dipakai di emas, tapi juga di instrumen investasi lainnya. Dan yang kedua ya kita disiplin. Awal terima gajian, pisahin. Awal terima gajian, pisahin. Harus konsisten. Jadi waktu kita pisahin itu, kita pun juga harus namanya mendiversifikasi. Sebenarnya mana yang untuk dana darurat, mana yang untuk yang kita kalau mau untuk agresif, maupun yang untuk konservatif. Nah, ketika kita ngomongin diversifikasi portfolio investasi ini harus disesuaikan dengan profil resiko kita sebagai investor. Karena setiap orang pasti berbeda-beda. Saya ada teman yang dia masih muda, tapi dia takut sekali investasi di saham. Jadi dia lebih nyaman investasi di tabungan, deposito, ataupun emas. Jadi kita harus mengenali diri dengan baik dulu gitu. Saya lebih nyamannya seperti apa sih? Karena kalau misalnya kita nyamannya memang di yang investasi yang aman-aman saja, maksudnya yang resikonya rendah, volatilitasnya rendah ya. Biasanya ketika kita investasi di instrumen yang volatilitasnya tinggi, harganya bisa tiba-tiba naik 30%, 100% gitu, terus tiba-tiba bisa turun 30%, 80%. Itu biasanya tidak nyaman dan panik. Dan ketika panik dalam investasi, keputusan kita yang untuk jangka panjang tersebut jadi bubar. Karena yang harusnya kita tahan sampai lama, ya kita cepat-cepat jual, karena kita takut. Jadi kita cepat-cepat melepas aset tersebut. Jadi ya, kenali dulu profil resiko investasi kita dengan sangat baik.
Nanti kalau misalnya kita udah tahu, oh saya nyaman nih, sebenarnya kalau misalnya harga saham turun 30%, 50% saya nyaman. Oh saya nyamannya kalau sampai harga turun sampai 80% saya juga masih nyaman. Nah, itu yang paling simpel ya. Jadi kita mesti jujur sama diri kita sendiri. Dari situ baru nanti kita tentuin, oh kalau memang saya orang yang lebih toleran terhadap yang volatil maupun yang agresif. Nah, saya baru tuh portfolio saya bisa lebih banyak mayoritas adalah aset-aset investasi yang agresif. Biasanya kalau misalnya ke teman-teman yang masih usia muda, masih aktif mendapatkan penghasilan segala macam ya, itu saya sangat nyaranin kalau untuk investasi emas 5-10%. Beda cerita lagi sama mungkin teman yang sudah lebih berumur, apalagi sudah mempunyai tanggungan, ataupun juga sudah tua mendekati usia pensiun. Nah, itu biasa portfolio investasi yang emas, saya saranin sudah lebih besar porsinya. Karena dalam investasi itu, waktu adalah teman kita. Jadi ketika kita memiliki banyak waktu, kita bisa menunggu market untuk recover balik. Ketika kita memiliki banyak waktu, kita melakukan kesalahan, kena jeblos investasi yang tidak benar, kita masih memiliki kesempatan untuk mengumpulkan kekayaan kita lagi, melakukan investasi lagi. Apalagi terutama untuk teman-teman yang masih single, belum ada tanggungan. Nah, fail as much as possible, learn as fast as possible. Itu yang saya saranin sih. Jadi cobain aja semuanya gitu kalau bisa. Tapi ya cobain jangan sampai pakai pinjol. Cobain itu juga harus pakai duit dingin gitu. Yang istilahnya kalau sampai kita investasi ada apa-apa ya sudah, saya pahitnya segitu gitu. Saya siap gitu. Jadi harus ada mentality at least seperti itu ketika kita trying to do something new. Nah, ini kalau kita lihat prospek investasi emas di tahun 2022 seperti apa sih gitu. Kalau ada dua mungkin yang istilah yang kalau buat teman-teman yang masih awam ya. Jadi ada yang dibilang bull market, ada yang dibilang bear market. Kalau kita ngomong bull market itu ya berarti situasinya lagi positif untuk instrumen investasi tersebut. Terlepas itu emas, saham, reksadana ya, situasinya lagi positif. Kalau bear market ya dia kebalikannya. Jadi sentimennya lagi kurang bagus gitu. Jadi contoh mungkin kalau misalnya kita lihat, oh situasi ekonomi sedang sangat bagus sekali, suku bunga juga sedang tinggi-tingginya gitu. Jadi kalau kita megang duit ataupun juga kita melakukan usaha pun juga perputarannya lebih bagus gitu. Nah di emas biasanya lagi bear. Jadi seperti itu gitu. Salah satu contohnya. Nah kenapa sih dibilangnya bull dan bear? Kalau bull itu kan kita tahu banteng ya. Jadi banteng itu kalau nyeruduk, dia kalau nyerang itu dari lari dari kepala ke bawah ke atas. Jadi artinya ya market itu ya akan bergerak dari bawah ke atas. Nah, kalau bear gimana beruang? Beruang kalau menyerang dia berdiri dulu. Habis itu dia swipe down, dia menggaruk ke bawah. Nah, itu makanya suka dibilang bear market, market bergerak ke bawah. Semoga ya analogi ini bisa membantu teman-teman yang awam untuk mengerti, oh bull itu kenapa naik gitu, karena banteng yang nyeruduk dari bawah ke atas. Oh bear kenapa turun? Karena bear kalau menyerang dari atas berdiri dulu, ngegaruk ke bawah. Itu. Nah, kalau kita ngomong investasi sendiri, faktor pendorongnya di 2022 apa? Ini ada kekhawatiran adanya inflasi global yang masih tinggi. Berdasarkan kalau data yang kita lihat ya. Jadi di Amerika sendiri pun juga mereka ada kekhawatiran terhadap inflasi. Dan kalau kita ngomongin Amerika ya juga kita harus perhatikan the Fed. The Fed itu sebenarnya lagi mutusin apa sih gitu. Karena kalau the Fed mutusin suku bunga naik, suku bunga turun, itu globally kita semua market akan terpengaruh. Indonesia pun juga tidak terkecualikan. Karena ya mereka ya rata-rata ya maksudnya kita ekspor import barang masih pakai dolar ya. Jadi kenapa ya makanya isu-isu di Amerika itu sangat sensitif sekali buat kita. Terus ya selain itu faktor kenapa kita bisa lihat sentimen lagi adalah ketidakpastian ekonomi global di tengah pandemi dan ketegangan politik. Contoh yang paling simpel adalah kejadian kemarin. Kita bisa lihat antara Rusia dan Ukraina. Rusia yang saya kira hanya operation military ternyata benar-benar kirim rudal. Saya lihat Twitternya, videonya pun juga sampai waduh. Nah itu harga emas pun juga
akibatnya ya jadi naik juga gitu, sempat naik sampai $1.980 per ounce kalau nggak salah. Dan di locally sendiri pun juga harga emas fisik pun juga ikut naik, itu naik sekitar 20 ribuan kita naik. Jadi ya faktor-faktor seperti inilah yang menyebabkan ya investasi emas itu ya naik. Kalau kita ngomongin lagi ya kenaikan suku bunga The Fed yang seperti tadi saya sempat bahas. Jadi kenapa suku bunga The Fed ini akan berpengaruh sekali gitu? Karena ketika dia menaikkan suku bunga berarti kan basically kan dia sudah menarik kembali tuh uangnya tuh. Orang yang mungkin orang luar negeri, orang asing yang taruh dolar di emerging atau negara-negara seperti kita ya emerging market ya. Dia akan lihat, oh saya taruh uang di Amerika dolar, suku bunganya lebih tinggi, saya pindahin aja, nah ditarik. Nah biasanya sampai begitu, ya BI biasanya akan intervensi lagi gitu, tapi biasanya butuh waktu buat BI nge-adjust suku bunga kita agar dana asing bisa masuk kembali lagi ke Indonesia. Jadi suku bunga harus diperhatikan juga. Terus sikap investor terhadap kekhawatiran pandemi mereda. Ya, ini udah salah satu ya, maksudnya ketika 2019 sendiri kita pun juga merasakan harga emas dari 600 ke 900 ribu rupiah. Itu terjadi gitu. Ya kalau sekarang ya situasinya kita harus live with it. I think nggak bisa terlepas ya dari COVID ini. Ya, paling sekian singkat dari saya. Terima kasih sekali untuk host, Bu Nadine, dan Mas Isa yang sudah invite saya, dan teman-teman sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang masih setia mendengarkan saya. Thank you. Oke, thank you banget Pak Indra. Nah ini semoga teman-teman jadi lebih paham nih soal investasi emas digital dan gimana sih cara mulainya gitu ya Pak ya. Karena kan teman-teman banyak banget yang bingung, ini mulai dari mana ya, modalnya ngumpulnya di mana ya gitu. Harus lihat-lihat apa sih nih kalau mau investasi emas digital gitu. Harus perhatiin apa aja sih gitu. Nah, ini sebelum aku masuk sesi Q&A selanjutnya, ada pertanyaan-pertanyaan menarik juga nih, Pak Isa dan Pak Indra. Aku mau ingetin lagi nih soal giveaway-nya dan juga untuk link absensi. Aku share screen dulu ya, share screen. Oke, jadi ini aku reminder lagi untuk giveaway-nya buat teman-teman yang mungkin tadi kelewatan atau baru join atau sempat kadet mungkin internetnya jadi ke-pause, bisa screenshot sekarang. Dan selanjutnya ini aku akan bagiin link absensi yang sudah ditunggu-tunggu. Jadi teman-teman kalau absen di kolom chat, mohon maaf banget nggak bisa ya. Jadi harus absen di link yang kita bagiin. Oke. Wait. Ya, ini dia linknya. Teman-teman screenshot dulu ya. Karena takutnya kalau nanti kita share di chat itu ketumpuk sama pertanyaan atau chat yang lain, jadi bisa di screenshot dan langsung absen di sana ngisi Google Form-nya. Oke, udah ya? Udah? Oke, udah. Jadi aku langsung aja masuk ke sesi Q&A. Mungkin boleh dimunculkan kamera kita bertiga dari admin. Ini aku pertanyaannya langsung aja ya, karena ada banyak banget nih dan ini menarik banget. Yang pertama ada dari Ellen Cahyadi dari Jaksel gitu. Ini nanyanya langsung ke Pak Indra nih. Gimana sih caranya kaum milenial muda ingin mulai investasi emas gitu? Mungkin itu terkait sama modal ya gitu. Oke, silakan Pak Indra, boleh. Ya, jadi enaknya kalau kaum milenial ya sudah sangat syarat ya dengan teknologi ya. Mereka sangat familiar sekali. Nah, kalau misalnya kita ngomongin anak milenial ya karena mereka udah pada pinter-pinter, sekarang semuanya mencari kenyamanan. Correct me if I'm wrong ya. Jadi kalau bisa instan everything gitu. Nah, kalau misalnya still single, okay, it's a good thing ya maksudnya ya. Don't be sad karena jomblo. Jadi kita alokasi gitu. Hitung dulu kita punya income. Kita harus hitung dulu income kita. Income kita berapa? Terus fix kita punya pengeluaran berapa yang kita nggak mungkin bisa lari. Seperti makanan, seperti transportasi. Hitung semua dengan baik gitu kan. Dan setelah itu baru kita hitung lagi, oh saya buat dana saya happy berapa gitu. Ya, kalau udah ada dana happy berapa lihat. Nah, baru tuh lihat sisanya. Sisanya berapa sih? Kalau misalnya sisanya cuma 100.000,
coba dilihat lagi ya yang tadi ya, pengeluaran makan, transport, dan happy-happy. Apa happy-happy-nya kegedean mungkin bisa dikecilin lagi gitu kan. Nah, dari situ baru kita decide balik lagi ke tujuan keuangan kita. Kalau misalnya belum ada tujuan keuangan, ya udah deh yang paling dekat-dekat aja dulu. Saya mau beli apa sih gitu. Kan pasti kan ada kan gadget baru. Oh, 2 tahun lagi nih gitu. S15 atau S17 mungkin mau keluar. Sorry, saya nggak gitu ngikutin gadget soalnya kan handphone. Nah, jadi dari situ ya udah kita udah mulai ngitung. Kalau misalnya harga gadgetnya misalnya 10 juta. Nah, kita bisa investasi berapa sih simpennya gitu kan. Dan kita bisa lihat juga profil produk yang kita investasikan. Emas, let's say, oh emas bisa kurang lebih kalau inflasinya standar bisa sampai 3 sampai 8%. Kalau saya belinya benar-benar di harga market bawah dan kebetulan lagi ada gejolak ekonomi, nah itu bonus buat saya. Gitu. Terus kita lihat lagi saham. Oh, saham bisa berapa, income-nya, reksadana bisa berapa. Jadi itulah mengapa saya selalu menyarankan sebelum kita investasi, make sure juga kita kenali produk investasi kita. Jadi kita nggak beli kucing dalam karung. Karena kalau misalnya kita nggak kenali produk kita, ketika market tidak bergerak sesuai dengan ekspektasi kita, ngebuka aplikasi kok aset saya tinggal setengah, nah itu biasa tidur udah nggak tenang. Saya beli barang apa sebenarnya? Kucing dalam karung kan? Jadi ya kenali dulu itu. Dari situ ya baru fokus, konsisten, disiplin. Kesannya kayaknya panjang ya, wah kayaknya ribet banget gitu. Ya simpel aja sih. Hitung dulu kita bisa simpan berapa, tujuan pengeluaran, tujuan kita investasinya mau apa, kapan bisa dicapai segala macam. Ya sedikit matematik lah. Jadi kita hitung, memperhitungkan, mempertimbangkan dengan baik-baik. Dan terakhir yang ketiga ya disiplin, 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 disiplin. Di situ sih. Semoga membantu menjawab. Ya, oke. Ya, ini langsung aku selanjutnya nih. Ini mungkin terkait sama tadi Bapak sempat menyebut tentang cetak emasnya ya, gitu. Ini ada pertanyaan anon. Pilih mana Antam atau UBS gitu? Kalau di Indogold tuh prefernya mungkin nanti pas cetak gitu ya. Prefer yang mana sih gitu? Mungkin in terms of quality gitu. I see. Ini dikembalikan ke kenyamanan masing-masing investor. Kalau saya lebih nyaman yang value. Jadi maksudnya karena kalau bagi saya saat ini yang value sih UBS jujur. Karena kalau beli Antam itu kita buying the brand actually ya. Brand itu. Jadi ya kalau kenapa kita lihat harga Antam, emas dan UBS kenapa lebih mahal? Ini pertanyaannya sebenarnya kenapa iPhone lebih mahal sih daripada Samsung gitu kan? That's the thing gitu. It's all the different is just the brand. But the underlying asetnya sebenarnya sama-sama emas 99,99%. Jadi ketika kita bawa merek emas UBS, kita bawa merek emas Antam ke toko emas, tetap diterima emas sama. Bahkan ketika kita keluar negeri pun juga mereka they didn't see the brand. Gitu. Mereka hanya melihat emasnya benar nggak kandungannya murni 99,99%. Begitu pula pun juga kalau orang luar negeri bawa emas mereka yang merek luar bawa ke sini, kita juga nggak peduli merek. Yang kita peduli adalah ini emasnya murni nggak, benar nggak kemurniannya sesuai dengan yang di stampingnya gitu. Kalau cocok, oke, that's it, harga masuk gitu loh. Oh wait, aku masih di mute ternyata. Oke, oke. Ini selanjutnya aku mau pertanyaan ke Pak Isa ya. Ada dari Riswanda Surya Mahendra. Ini pertanyaannya, kalau melakukan investasi emas itu memang bisa jadi salah satu pilihan, tapi adakah kekurangan atau kelemahannya dalam investasi emas gitu, terutama untuk mencapai financial freedom gitu Pak. Jadi kalau tadi kan mungkin udah disebutin kelebihan-kelebihannya gitu, mungkin ini lebih ke risikonya gimana sih gitu. Silakan Pak Isa mungkin. Oke, sebenarnya kalau misalnya bicara financial freedom, kita pengen investasi yang berkembang gitu kan. Sebenarnya kalau emas itu yang saya ketahui selama ini ya, memang saat emas itu lagi ada sesuatu yang besar, naiknya itu bisa besar juga. Tapi in general ya secara umum, emas itu lebih ke apa ya bahasanya, safe haven, investasi yang lebih apa ya tradisional, sehingga sebenarnya
kalau kita bicara fakta ya harga emas naik dan turun. Harga emas waktu itu sempat mencapai 1 juta per gram. Terus sempat turun lagi ke 800. Nah, ada gejolak di Rusia, naik lagi, sekarang udah di 900-an lagi gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita bicara harga kalau bicara financial freedom ya, dan definisi financial freedom itu yang benar-benar saya bayangkan, kita udah investasi terus nantinya investasi udah balik lagi kita tinggal kipas-kipas doang, mungkin sebenarnya kurang tepat. Jadi yang seperti Pak Indra juga tadi sempat sampaikan kan, bahwa investasi emas itu dalam portfolio investasi kita hanya jadi penyeimbang, hanya sekian persen aja kita taruh di emas. Kenapa? Karena itu adalah buffer kita. Ketika sesuatu terjadi, misalnya kita investasinya sebenarnya dalam saham atau dalam instrumen yang lain ya, something happens. Nah, biasanya yang bertahan itu harga emasnya sih. Malah harga emas itu kan cenderung akan turun kalau justru kondisi-kondisi itu membaik dan investasi di saham itu memberikan return yang lebih tinggi. Jadi balik lagi, kalau misalnya bahasanya financial freedom, saya tidak akan menggantungkan investasi saya hanya di emas, tapi itu adalah untuk jangka panjang, bukan untuk jangka panjang, tapi untuk lebih untuk buffer ya, untuk pelengkap dan ya safe haven dari investasi kita dalam portfolio investasi kita. Jadi mix your investment, kurang lebih seperti itu sih. Ya, oke, thank you Pak Isa. Nah, ini aku mau balik lagi nih ke Pak Indra. Ini mungkin terkait sama umur ya, karena ini terkait sama usia gitu. Ada pertanyaan dari Ibu Irmawati Lumban Raja gitu. Ini pertanyaannya gini, apakah ada program khusus tabung emas untuk anak-anak di sekolah mulai dari SD sebagai investasi? Dan juga apakah bisa disesuaikan nih tabungan emasnya sama jangka waktu sekolah, berarti 12 tahun ya, kalau sekarang ya setahu aku masih 12 tahun. Dan juga lebih nguntungin mana sih investasi reksadana sama emas, atau emas nih untuk tabungan pendidikan anak. Jadi ini mungkin dari sisi orang tuanya, mendingan reksadana atau nabung emas digital. Dan kalau dari sisi anaknya, bisa mulai nggak sih mereka investasi emas gitu sejak SD gitu, dan ada jangka waktunya sampai SMA gitu misalnya. Boleh nih, silahkan Pak Indra. Oke, kalau kita ngomongin anak ya, duit kan masih dari orang tua tuh. Jadi sebenarnya semua yang dipegang orang tua gitu, karena dianggap anak kan belum cakap ya dalam mengelola. Tapi ya memang ini penting sih, maksudnya isu anak pun juga sebenarnya harusnya sudah mengenal uang, belajar mengenal uang, ekonomi, beli jual segala macam. Dan kalau di Indogo sekali, mohon maaf karena kan kita ada KYC ya, know your customer. Jadi ya usia minimal harus 17 tahun sudah punya KTP. Yes, Jadi kalau misalnya dengerin ya. Jadi 17 tahun ya Pak ya. Iya, kalau anaknya masih SD ya mungkin ibu dapat membantu dulu ya untuk mengelola. Nah, kalau kita ngomong dana pendidikan ya berarti kita sudah bisa tuh, udah ketahuan tuh, oh saya mau tujuannya ngumpulin uang buat dana pendidikan. Nah, cek sekolah itu setiap tahun naiknya berapa persen, uang SPP, uang pangkalnya segala macam, cek gitu. Dari situ baru kita hitung, kalau misalnya anak saya sekarang usia sekian, nanti pada saat dia masuk sekolah itu berapa tahun lagi gitu. Let's say 7 tahun. Nah, coba cari kalkulator namanya present value, future value. Itu biasa di internet banyak. Jadi kita bisa ngitung tuh dengan nilai sekolah sekarang dan kenaikan dia setiap tahun berapa persen. Di tahun ketujuhnya misalnya ya, dia nilainya berapa yang kita butuhkan gitu. Nah, memang kita lihat future value nilainya besar. Cuma jangan khawatir, jangan langsung aduh saya cuma segini gitu, nanti 7 tahun nilai segitu saya gimana ngumpulin. Ingat, inflasi, gaji kita pasti naik, income kita juga naik. Terus kedua, waktu kita investasi, nilai investasi kita juga naik. Nah, sekarang pertanyaannya adalah produk apa sih yang seperti Mas Risa tadi juga sudah menambahkan sebenarnya. Kita harus mengatur portfolio investasi kita dengan baik. Ya, emas memang untuk asuransi menjaga kekuatan daya beli kita, which is makanya biasa kalau masih usia aktif, saya sarankan 5-10%. Yang mentok ya 15% kalau masih aktif. Sisanya, kita pelajari instrumen investasi yang bisa membantu kita untuk kekumpul uang sekolahnya.
Ya, kalau misalnya contoh reksadana, reksadana saham, kita lihat, pelajari prospektusnya, gimana historinya selama beberapa tahun terakhir ini, dia investasinya di sektor apa-apa saja, gitu. Kita nyaman nggak gitu dengan performanya apa segala macam. Tentu saja selalu ada disclaimer ya, performa masa lalu tidak menentukan performa di kemudian hari masa mendatang. Gitu. Jadi ketika kita melakukan hal itu, ya kita juga harus sadar, bisa saja pahit-pahit turun, atau bahkan perform lebih baik gitu, atau bahkan ya tetap stagnan sama di situ. Ya kalau stagnan ya berarti anggapannya ya kita nabung, kita bukan investasi, nabung, duit kita segitu aja gitu. Ya, nah saya juga makanya yang terakhir ini adalah always focus on our primary income. Jadi namanya investasi itu kan membuat uang bekerja untuk kita duduk manis ya. Makanya suka dibilang ya financial freedom sebenarnya kayak begitu, bisa sampai titik itu, tapi duit kita harus sangat-sangat berlimpah sekali. Makanya di luar negeri pun juga mereka sudah bilangnya FIRE movement, financial independent, retire early. Jadi udah nggak extreme financial freedom lagi. Susah lah kalau mau ngejar sampai duit sebanyak itu. Kecuali mungkin beli NFT yang gambar monyet kan, waktu masih harganya 6 ETH kan, sekarang jualnya udah 163 ETH. Nah, ya itu berarti kan life changing money yang which is nggak semua orang bisa dapet ya. Jadi kita harus realis gitu. Fokus on our primary income, disiplin dalam investasi kita. Ya, never know in the future, ya hopefully you achieve that. Good luck on that ya Bu. Oke, Pak Indah. Berarti tadi udah jelas ya, untuk usianya tetap ada minimumnya ya Pak. Jadi kalau untuk yang punya anak, mungkin anak-anaknya ada yang pengen nabung dong, pengen ini uang jajannya udah ditabung gitu ya, bisa diwakilin dulu akunnya pakai ibunya yang kelola gitu ya Pak ya. Iya. Oke, tadi sempat disebutin juga salah satunya mungkin kita bisa dapat duit yang sebanyak itu beli NFT pas dulu masih murah, sekarang udah ngehits gitu ya. Nah, ngomong-ngomong soal NFT ini, itu kan kripto salah satu inovasinya blockchain gitu ya. Nah, ini ada pertanyaan juga menarik tentang cryptocurrency sebenarnya. Jadi pertanyaan dari Huda Linas, itu apakah emas digital ini sama dengan cryptocurrency gitu? Karena mungkin sama-sama aset digital gitu ya, Pak. Dan juga yang kedua, emas digital ini sudah diakui oleh Bapepti atau sudah dilegalkan belum sama pemerintah Indonesia? Yang tadi sebenarnya sih udah ada di materi, tapi mungkin boleh di refresh lagi ya, mungkin ada teman-teman yang baru masuk gitu. Dan juga nanti ada nanti langsung aja ini dulu deh berarti. Banyak nih soalnya dia. Mungkin kalau di kita mungkin bilangnya bukan cryptocurrency lagi ya, bukan mata uang digital ya. Kita lebih mengakuinya crypto aset atau komoditi masuknya ya. Jadi lebih ke arah sana. Mungkin Pak Mas Sisa lebih jago nih urusan begini nih, jelasinnya nanti. Tolong dibantu perbaiki saya juga, Mas. Iya, boleh nanti ditambahin ya Pak Isa ya. Jadi kalau kita ngelihat kripto dan kita ngelihat emas, ada perbedaan dan ada persamaan. Persamaannya mereka medium of value. Jadi memiliki nilai, sama-sama mempunyai nilai. Nah, perbedaannya adalah karakteristik dari volatilitasnya. Itu yang harus dimengerti. Kalau di kripto itu volatilitasnya besar sekali. Bahkan yang kita bilang three big, ya kayak Bitcoin, Ethereum yang market cap-nya volume 24 jam per hari transaksinya 3 besar saja, tahun 2016-17 turun 80%. Itu big three loh, turun 80%. Apalagi koin yang nggak jelas, yang kita suka bilang koin micin gitu kan. Jadi kita harus harus mengerti ini karakteristiknya berbeda gitu loh. Cuman memang kalau kripto ya dengan dia punya volatilitas bisa turun 50-80%, dia juga bisa balik lagi kenceng juga gitu. Jadi dari pro and cons-nya untuk setiap produk investasi. Makanya ya ketika kita sudah mengerti nature produk tersebut, harganya turun kenceng, kita udah nggak panik. Ya memang karakteristiknya seperti itu gitu. Nah, kalau yang emas ya kita juga udah tahu, naiknya seberapa tinggi sih, naiknya turunnya seberapa rendah sih gitu. Ya paling mentok saya lihat emas paling turun juga 20% seumur hidup saya gitu. Karena ya dari saya kecil sampai gede kita juga ketolong konversi dolar ke rupiah.
dolar per troy ounce harganya naik, ya kan, harga emas dolar per troy ounce, tapi ternyata kita punya rupiah menguat. Jadi ya sama aja, satu naik satu turun kan sebenarnya gitu kan. Tapi ya begitu pula ketika international price-nya turun, kita punya rupiah melemah terhadap dolar. Ya ketika dikonversi juga sama harga emasnya gitu. Jadi ya itu ada perbedaan antara cryptocurrency, crypto aset, maaf, cryptocurrency dan emas. Oke, dari Pak Isa ada yang mau ditambahkan atau udah kayaknya cukup tergambar? Kayaknya udah cukup ya. Paling gini, oke, ada sedikit tambahan. Tadi kan perbedaannya, soal volatilitas ya. Dari sisi persamaan ya, dan saya akan lebih masuk ke semangat yang dibawa oleh Bapepti, oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Nah, jadi sebenarnya baik emas digital ini maupun crypto aset ya, itu oleh Bapepti diatur dalam ranah perdagangan pasar fisik. Nah, kenapa pasar fisik? Jadi kalau dari undang-undangnya sendiri, yaitu kan bursa berjangka bisa memperdagangkan kontrak berjangka dan kontrak fisik. Jadi dari definisi undang-undang itu memang transaksinya transaksi fisik, cuma lebih sebenarnya mengarah kepada transaksi spot. Nah, crypto assets yang diperdagangkan, crypto assets yang udah diatur oleh dalam ranah peraturan Bapepti itu adalah crypto aset perdagangan spot. Jadi ketika seseorang membeli crypto assets, maka dia akan membayarkan nilai full dari apa yang dia belinya. Nah, jadi bukan dalam bentuk derivatif ya, kita nggak bayar hanya marginnya atau jaminannya aja, tapi udah full value. Nah terus requirement-nya itu adalah bahwa crypto aset yang ditransaksikan juga tersimpan di ada hot wallet dan cold wallet-nya si crypto exchanger. Jadi pendek kata, ketika si pembelinya itu mau minta si crypto aset yang dibeli itu ditransfer ke wallet-nya dia, basically bisa. Nah, sama juga, nah ini ya, saya katakan ini di sisi persamaannya ya. Kalau emas digital, waktu itu saya pernah dikritik, kok nama peraturannya emas digital sih, ini akan membuat masyarakat nih akan bingung gitu loh dengan emas digital, apa nggak makin takut. Makanya kalau saya pribadi, kalau misalnya menulis sesuatu atau menulis tentang mekanisme emas ini, saya waktu itu udah sempat disentil sih sama salah satu pelaku perdagangan emas. Tolong yang lengkap nulisnya, emas fisik melalui platform digital. Oke. Kenapa? Karena emas yang dibeli oleh masyarakat melalui platform-platform seperti Indogold ini, emasnya tuh ada, emasnya udah ada di depositori. Jadi dengan mekanisme yang seperti ini, ketika orang misalnya balik lagi ini full value ya, beli emas 0,3 gram ya bayarnya senilai 0,3 gram itu full. Nah, dan 0,3 gram itu akan tercatat penambahan saldo sebesar 0,3 gram ke rekening emasnya si pembeli. Emasnya ada gitu. Jadi di situ persamaannya. Kenapa dalam peraturan Bapepti itu masuk ke ranah pengaturan quote-unquote pasar fisik ya, jadi cuma pasar spot. Karena nasabah akan membayar full value dari apa yang dibelinya. Itu aja sih tambahan dari saya. Oke, thank you Pak Isa, Pak Indra. Nah, ini aku ada 2 pertanyaan terakhir untuk Pak Indra 1 dan untuk Pak Isa 1. Aku mulai dari Pak Indra dulu ya, karena ini kan kita terbatas waktu nih, jadi teman-teman sorry banget, pertanyaannya masih banyak yang belum kejawab, tapi nanti nggak apa-apa kalau misalnya belum kejawab pun bisa DM ke ICDX Group maupun ke Indogold juga ya, @indogold.id gitu. Jadi kalau tadi ya balik lagi aku mungkin rangkum sedikit, balik lagi untuk kripto dan emas digital, pasti balik lagi ke konsep dasar investasi ya, semakin banyak, semakin tinggi gitu ya risiko yang berani kita ambil, ya peluang keuntungannya juga makin gede, tapi peluang rugi juga makin gede. Jadi siap nggak nih teman-teman untuk ngambil resiko sebesar itu gitu. Kayak gitu sih balik lagi. Nah ini untuk Pak Indra dulu ya. Ini terkait sama biaya-biaya tambahan gitu ya, biaya yang tak terlihat selain modal gitu. Ada 2 nih. Pertama dari Rechrist. Ini pertanyaannya, apakah beli emas digital itu dikenakan PPh, dikenakan pajak? Terus ada juga dari Yohana Manao, apakah emas digital ini punya biaya administrasi seperti tabungan di bank, jadi kayak biaya
biaya admin gitu ya. Jadi biaya admin dan apakah dikenakan pajak gitu. Silakan Pak Indra. Jadi kalau misalnya, karena ini sifatnya fisik, maka dia akan berlaku sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku. Dan saat ini memang dikenakan PPh, yakni PPh 22 sesuai dengan PMK 34. Nah, kalau misalnya ketika beli di platform kita, ya harganya sebenarnya sudah termasuk PPh. Dan ada detailnya juga di situ waktu ketika beli. Jadi nasabah tahu, oh sebenarnya ketika saya beli komponen harganya apa aja sih gitu. Dan terus tadi pertanyaan keduanya, boleh tolong di reminder lagi apa? Ya, pertanyaan keduanya, apakah ada biaya admin kayak kalau kita di bank kan biasanya kepotong biaya Oh, admin tuh. jadi kalau untuk biaya admin, mungkin lebih tepatnya biaya insurance custody kali ya, kalau di kita ya. Cuman memang saat ini kita belum mengenakan biaya insurance custody itu gitu. Memang ada platform lain yang sudah mengenakan biaya tahunan ya atau biaya admin gitu. Cuman kalau dari kita belum, masih kita yang cover sih untuk biaya tersebut. Jadi bisa dibilang tiap platform digital pasti aturannya beda-beda ya Pak ya? Iya, betul, beda-beda. Mm-mm. Ada yang mungkin yang memang subsidi, ada juga mungkin yang memang dikenakan ke nasabahnya. Jadi tergantung daripada platformnya. Jadi teman-teman juga harus riset, milih-milih gitu kan. Nah terus ini selanjutnya aku dari untuk Pak Isa ya, dari Sriyanti. Berapa lama sih rentan waktu yang dibutuhkan untuk investasi emas yang aman? Jadi berapa lama nih? Karena katanya ini dari pengalaman pribadi sepertinya. Saya pernah investasi emas perhiasan saya, udah disimpan hampir 2 tahun. Habis itu dijual karena kebutuhan mendesak. Tapi bukannya untung, dia malah rugi gitu ya, karena mendesak. Mungkin waktu itu harga marketnya lagi turun gitu kali ya untuk emas. Jadi boleh dijawab nih Pak Isa. Oke. Pak Isa atau saya? Pak. Dua-duanya juga boleh. Nanti Pak Indra tambahin ya. Nanti Pak Indra. Saya cerita pengalaman dulu nih. Saya cerita pengalaman dulu. Saya nggak mau hari ini Pak Isa semua juga bisa. Ini pengalaman pribadi soalnya. Jadi pasti relate juga nih teman-teman, pasti banyak juga yang kayak gitu, kayak kecolongan, pengennya untung gitu kan niatnya, tapi ada kebutuhan mungkin sekolah anak atau apa gitu kan. Silakan boleh dari Pak Isa dulu. Oke, thank you. Jadi gini, kalau pengalaman saya, kalau kita beli emas dalam bentuk perhiasan, satu, emas itu kalau perhiasan, setahu saya seringnya tuh bukan 99,99, nggak 24 karat, jarang emas perhiasan 24 karat, biasanya di bawah itu. Dan ketika kita beli emas perhiasan, ada yang namanya biaya produksi. Jadi di situ ada desainnya, terus ada cetaknya lagi, biaya produksi si emas itu jadi perhiasan, karena kan pasti butuh effort yang besar ya untuk bikin si emas itu. Nah, dan kalau nggak salah itu persentasenya tuh lumayan kalau dihitung-hitung. Apalagi ketika emasnya itu udah mulai ada pernak-pernik batu-batuan yang kinclong-kinclong gitu. Kalau misalnya batunya itu dalam bentuk berlian, mungkin berliannya itu value-nya akan bertahan. Tapi ketika itu hanya batu-batu yang imitasi, ketika kita beli, batu itu diperhitungkan sebagai nilai yang harus kita bayar. Tapi ketika kita jual, seringkali yang setahu saya dilihat itu hanya harga emasnya. Yes, dan Ibu bilang 2 tahun ya. 2 tahun itu bisa jadi 2 tahun pas harga emasnya lagi turun, karena harga emas nggak selalu naik. Pas emasnya misalnya yang saya bilang tadi, Ibu mungkin beli waktu emasnya lagi di 1 juta, pas jual itu emasnya lagi ada di 800.000. Wah, itu mau emas emas batangan 99,99% juga itu pasti akan rugi ya. Tapi kalau soal jangka waktu itu sangat-sangat relatif. Balik lagi itu tergantung dari kebutuhan kita atau niat kita berinvestasi. Emas yang pasti ya itu nilainya akan mengikuti perkembangan. Jadi ketika ada inflasi, insya Allah nilai emas yang kita pegang itu akan terus naik kok, gitu loh. Tapi ketika kondisi ekonomi itu membaik dan demand atas emas itu turun sehingga harga emas itu turun, ya di saat itu memang terjadi penurunan atas nilai emas. Tapi kalau buat saya pribadi nggak ada jangka waktu tertentu yang kalau kita
beli emas sekarang itu kita jualnya pasti dengan keuntungan. No, nggak ada seperti itu. Yang seperti tadi udah disampaikan juga, kalau buat saya pribadi emas itu lebih kepada safe haven ya, aman. Orang merasa oke, saya punya uang lebih, saya mau nyimpen dolar, boleh. Kenapa? Karena dianggapnya dolar naik. Orang merasa mau tanam dalam aset yang lain, silahkan. Nah, tapi kalau misalnya emas, keyakinan yang saya pegang selama ini, saya pribadi ya, itu relatif nilainya mengikuti perkembangan. Jadi ketika situasi dan kondisi itu memang membuat harga emas itu lebih tinggi harganya, nilai itu insya Allah akan ngikutin. Itu sih dari saya. Dari Pak Indra, saya yakin tambahannya banyak sih. Enggak lah, Pak. Ya, mungkin ini balik, kalau biasanya sih ya, tergantung waktu dealing with, betul seperti yang Pak Isa tadi semua, betul semua. Jadi saya menambahkan sedikit saja ya. Kalau waktu kita beli, biasanya dari toko yang menjual itu ada deal-nya, ada perjanjiannya. Ada yang mengikuti harga pasar, ada juga yang hanya mengikuti harga nota. Akan dipotong berapa persen. Jadi tergantung waktu dealing, waktu beli perhiasan tersebut. Dan kalau untuk beli perhiasan, biar nggak sakit-sakit banget ya Bu ya, anggap saja berhias sembari menabung. Jadi anggap aja ya sudahlah, kita pakai cakep-cakep kan gitu kan. Itulah nilai yang kita bayar saja gitu. Makanya ketika kita jual, tidak mungkin harganya mungkin lagi kurang atau apa gitu ya, tidak sesuai dengan ekspektasi Ibu gitu. Cuman memang kalau mau investment grade, khusus investasi, saya sangat menyarankan itu adalah emas batangan. Karena kalau emas perhiasan, seperti Pak Isa bilang tadi, batu sudah jelas tidak dihitung. Kalau diamond, kalau besar dan ada sertifikatnya, mungkin masih ada nilainya. Dan kalau misalnya mereka lihat kondisinya rusak, kan itu juga harus dilebur, dimurnikan lagi, otomatis ada susut ya. Dan itulah salah satu faktor yang juga bisa mempermurah perhiasan tersebut diterimanya. Semoga menjelaskan, Bu. Oke, thank you banget Pak Indra dan Pak Isa. Mungkin kita foto dulu kali ya bersama berapa detik gitu ya. Oke, siap ya? Aku hitung mundur. 3, 2, 1. Oke, udah ya dari admin. Oke, sekali lagi ya. 3, 2, 1. Oke, jadi demikian sudah selesai webinar kita sore hari ini. Tadi pertanyaan yang tadi juga sudah menutup dengan berbagai pengalaman pribadi juga ya, jadinya sharing pengalaman pribadi. Thank you banget buat Pak Isa dan Pak Indra yang sudah join dan ngasih materi untuk teman-teman sekalian hari ini. Semoga bisa lebih smart gitu berinvestasi dan inspire teman-teman juga kalau mau berinvestasi emas digital sekarang gitu. Dan thank you juga buat teman-teman yang udah join bareng kita sore hari ini. Jangan lupa share kegiatan hari ini di Instagram Story seperti giveaway rules yang tadi, dan juga untuk 50 stories yang paling menarik akan dapat 50 voucher dari Indogold gitu ya. Jadi stay tuned for more webinars from us. Have a good Friday everyone. Bye.